kabar Vicky udah dijemput polisi dan di dalam tahanan sekarang mungkin aja? Alhamdulillah, ini kesabaran saya selama 2 tahun saya menunggu keadilan dan inilah semuanya terungkap semuanya gitu ya. Dan saya sudah bersyukur bahwa saya mau mengakhiri ini semuanya. Saya sudah banyak waktu yang terbuang untuk menanggapi kasus ini gitu. Tapi saya saya sebenarnya agak sedikit marah gitu. Kenapa lama 2 tahun gitu. Tapi saya hargai kepolisian dan aparat dari kejaksaan juga bahwa mereka ini harus mengumpulkan bukti-bukti yang benar-benar kuat gitu. Karena untuk menjerat Vicky Prasetyo ini dia berkali-kali selalu lolos kan. Apalagi kasus saya ini dari awal sampai akhir itu ditayangkan oleh media. Jadi polisi tidak gegabah mengambil keputusan ini. Saya setiap hari menelpon polisi, Pak bagaimana, Pak bagaimana, Pak bagaimana. Saya nggak punya kekuasaan apa-apa selain menunggu hasil ini gitu. 2 tahun saya memendam ini semuanya gitu. Dan dia sudah berhasil membuat opini seolah-olah saya di dalam kamar bersama teman saya. Tapi kan kalian tidak tahu, sebelum media masuk ke kamar saya, ke rumah saya, Vicky Prasetyo dan adiknya pertama orang yang masuk lewat tembok manjat ke rumah saya. Itu saya lagi sama teman saya di taman. Begitu dia masuk, saya kaget dong. Saya sempat argumen dengan Vicky Prasetyo karena dia mau dorong saya, dia mau narik saya, dia mau bawa saya. Saya nggak mau lagi ikut dia. Nah, Vicky Alman ini, teman saya ini, lagi di samping saya, cuman diem aja. Saya justru minta pertolongannya, tolong, saya nggak mau ikut dia, saya nggak mau ini. Nah, nggak lama kemudian ini sekitar terjadi bisa kurang lebih 5 menitan. 5 menitan terjadi kayak argumen dengan saya. Adiknya ambil kunci, baru buka pagar buat media masuk. Begitu dia lihat lampu kamera nyala, saya langsung dijorokin, tarik pintu, langsung dia jebolin, dia teriak, "Kamu ngapain di dalam? Kamu berzina!" Saya sampai bengong gini, apa gitu. Saya nggak bisa berpikir, saya nggak bisa apa, saya cuma diam. Saya diam sediam-diamnya, saya nggak bisa apa-apa. Tapi pada saat itu pun saya nggak bisa membela diri karena saya tahu bukan salah media, karena media itu memang tidak menayangkan yang kami dorong-dorong. Tapi kan semua bukti ada, CCTV saya di rumah itu semuanya terekam dan sudah ada di tangan kepolisian. Tapi inilah keberhasilan mereka sudah membentuk opini ini seolah-olah saya di dalam berzina. Karena apa? Karena memang media belum mengambil gambar saya. Sebelum itu saya sempat dorong-dorongan. Kami ini dorong-dorongan pintu loh. Bukan ketahuan di dalam kamar lagi berdua, bukan. Dan yang aneh lagi, ada pertanyaan gini, kenapa temannya Mbak Angel malam-malam? Iya, malam-malam karena pada saat itu bukan hanya kami berdua, ada saudaranya dan istrinya, dan juga ada supir saya, ada suster saya, dan masih banyak lagi, ada tim saya. Kita ngobrol-ngobrol kurang lebih 1,5 jam. Tiba-tiba pamitan sebagian, tinggal Vicky Alman. Kenapa teman saya ini belakangan? Karena dia bilang nanti habis dari rumah saya dia mau ngambil kopi dari omnya, kirim dari Padang buat dia, dan itu nggak jauh dari rumah saya. Jadi begitu saudara dia pamit, semuanya pamit, belum ada 10 menit teman saya ini nelpon omnya, janjian mau ambil kopi. Kok ya delalas, langsung Vicky Prasetyo tuh masuk. Kan berarti dia sudah mengintai saya. Kenapa dia tidak masuk pada saat keadaan banyak orang? Berarti dia sudah mengintip itu semua kan? Dan ini yang sudah diketahui oleh polisi. Tapi jujur, saya angkat jempol. Mereka sudah berhasil membentuk opini. Tapi mungkin Apalagi pengacaranya selalu mengatakan harkat martabat sebagai suami mau mempertahankan rumah tangga. Mau apa? Kalau memang dia benar dan saya memang ketahuan memang di dalam kamar berdua, bukan karena jebakan dia dan bukan karena dorongan dia saya masuk ke itu dalam. Saya orang yang membela Bapak. Saya juga ikut
marah dengan diri saya, bahkan saya mempertaruhkan darah saya. Tapi yang Bapak bicarakan harkat martabat ini, orangnya ini seperti apa, harkatnya seperti apa, martabatnya seperti apa, 5 kali masuk penjara, terus terakhir menjebak saya. Saya cuma minta tolong, saya cuma mau bercerai secara baik-baik. Kenapa tidak menceraikan saya secara baik-baik? Kenapa saya harus dijebak, harus dipermalukan? Dan saya nggak bisa membela diri, saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya cuma diem. Sampai keadilan 2 tahun saya baru dapatkan. Sekarang dia mau bicara apa, dia mau bentuk opini apa lagi, saya juga tidak mau ambil pusing. Saya pun sudah nggak punya tenaga untuk membentuk opini seperti apa. Saya hanya berbicara seapa adanya tentang diri saya ini. Mau percaya mau nggak, saya sudah pasrahkan sama Allah. Ya Allah, saya pasrahkan. Biar alam yang akan menjawab semuanya, biar Allah yang membukakan semuanya. Saya sudah nggak mau lagi membahas apapun. Mereka keluarganya mau bawa ayat, mau bawa ini, mau bawa itu. Mohon maaf. Dengan mereka semakin bawa ayat, kita tahu kan bagaimana terpuruknya keluarga mereka. Sebenarnya ini teguran buat mereka, dengan anaknya keturunannya seperti apa, dengan keluarga seperti apa, dengan walaupun dia punya program di mana-mana, tapi lihat penghasilan dia tutup lubang gali lubang, terus keluarganya nggak pernah bahagia. Itu sebenarnya sudah teguran dari Allah, karma itu ada. Udahlah, mohon stop, jangan melakukan ini lagi. Cukup saya yang terakhir. Semoga semua keluarganya belajar dengan peristiwa ini. Sangat tinggi hati dan angkuh. Oke Mbak Angel, sebelumnya apa sih yang membuat akhirnya Vicky memalukan dirimu? Apakah sebelumnya emang ada konflik bersama Vicky hingga akhirnya sampai bikin dia malu? Memalukan saya itu karena saya sudah tidak mau menerima dia. Saya bilang saya akan menggugat kamu. Saya nggak mau lagi karena ketahuan selingkuh berkali-kali, ambil uang saya, keluarganya juga nyuri parfum branded saya di dalam mobil, kacamata branded saya, dan dia mengusir semua pekerjaan yang ada di dalam rumah saya. Contoh, supir saya yang bekerja dengan saya sudah hampir kurang lebih 9 tahun, asisten saya, mbak saya, semuanya diganti dengan orang-orangnya dia. Jadi adik iparnya jadi supir saya, baby jadi pengen kalau saya jalan dia pegang tas saya, jadi ini segala macam. Saya tanpa saya sadari ternyata mereka itu membuat semua itu supaya orang-orang saya lama saya itu yang bekerja dengan saya itu kan kasihan ya, saya harus pecat orang-orang saya seperti supir saya yang udah ngabdi sama saya hampir 9 tahun, saya harus pecat hanya karena omongan mereka bilang dia nggak baik. Tapi di balik itu ternyata satu keluarga tinggal di rumah saya, malah saya kayak kehilangan banyak barang. Kan nggak ada orang yang masuk di dalam rumah saya, hanya ada mereka. Mbak, itu kan berarti kan ada unsur pencurian ya. Apakah itu juga akan dikasuskan lagi untuk Mas, yang paling penting ini adalah pencemaran nama baik saya. Yang lain ini, aduh kecil-kecil ini udah terlalu banyak deh. Saya ngejar yang ini. Terus ada pertanyaan, kenapa Mbak Angel juga tidak melaporkan keluarganya pada saat itu? Kalau saya laporkan keluarganya pada saat itu, saya ini orang yang terpojok, yang sudah dipojokkan dan ditayangkan di media seolah saya memang di dalam kamar berdua dengan pria lain. Sementara kan tidak ada tayangan yang dia jorok saya masuk ke itu dalam. Kalau saya melaporkan keluarganya duluan dan keluarganya bersalah, pasti dikiranya saya cari pembelaan, malah menyalahkan keluarganya. Jadi saya berpikir panjang, saya pelan-pelan gitu. Bagaimana? Karena saya tahu orang ini sangat pintar sekali untuk membentuk opini. Kalau saya jujur, saya udah nggak mau tahu lagi mau opini seperti apa. Saya serahin sama Allah, biar alam yang akan menjawab ini semuanya. Terus dia bilang saya sirik karena dia punya program. Enggak Mas, demi Allah, kan saya yang membentuk dia. Saya ngajarin dia sampai proses kita pernikahan, saya ngajarin dia konsepnya begini, nanti kamu begini ya, nanti kamu harus lucunya begini ya. Saya loh yang masih yang mau-create itu semuanya. Walaupun dia tidak mengakuinya, nggak apa-apa. Boleh tanya stasiun TV berapa program yang saya batalkan. Karena apa? Saya cuma minta satu hal, saya akan mau tampil, saya bilang, kecuali bapak atau ibu mau tanda tangan bikin kontrak kalau saya jangan dibikin ada barengan dengan Vicky Prasetyo. Karena stasiun TV tidak mau melakukan, saya lebih baik mengundurkan diri. Saya nggak mau. Jadi kalau dibilang saya sirik atau segala macam, nggak ada. Apa yang saya sirikin? Saya alhamdulillah kok. Saya punya anak, alhamdulillah
enggak, keluarga saya alhamdulillah, keluarga saya coba kalian lihat nggak ada satupun yang mau ikut campur apalagi pansus apalah seperti itu enggak. Mbak Angel, sampai detik dia masuk ke penjara ini ada mungkin keluarganya yang menghubungi Mbak Angel sampai detik ini? 3 hari sebelum dia masuk penjara memang ada notif anaknya kayaknya nge-add saya di Telegram, anaknya yang pertama, cuman saya nggak tanggepin, saya langsung blok, saya nggak mau karena saya itu saya trauma, saya sudah nggak mau lagi gitu loh berhadapan dengan mereka. Tapi sempat ada ancaman juga mungkin Angel mengetahui bahwa Vicky akan dijemput atau di penjarakan mungkin. Vicky kan orangnya nekat gitu. Ada sempat ada ancaman nggak sih Takut sebelum dengan teror gitu kabar. Keluarga saya sudah sudah menjaga saya semenjak kejadian itu. Di rumah saya itu pasti ada keluarga saya. Saya lagi syuting sekarang aja, pokok saya ngikut terus gitu karena dia sama lah kayak kalian gitu, maksudnya ini kan satu keluarga, ini kan babi buta kan gitu kan. Jadi ya saya alhamdulillah keluarga saya selalu mendampingi saya karena kan saya tuh orangnya nggak bergaul di dunia artis, saya nggak bergaul dengan teman-teman artis. Saya kalau pulang syuting saya langsung urus anak saya, kalau habis bisnis saya meeting, saya pekerjaan saya paling meeting brand ambassador, terus iklan segala macam. Habis itu saya pulang ke rumah, saya nggak bergaul gitu. Jadi saya nggak banyak curhat juga sama teman-teman kan, saya nggak banyak ngomong karena memang saya batasi gitu. Karena boleh katakan saya ini tipe orang yang tidak banyak cerita sama teman. Jadi saya nggak berkeluh kesah dan harus menceritakan kebenaran apa-apa dengan teman-teman artis gitu. Jadi saya jalanin aja. Kalau mereka sudah mau fitnah saya, ya sudah saya terima aja. Mungkin ada beberapa teman artis yang salah paham atau seperti apa, nggak apa-apa buat saya. Karena buat saya hidup saya ini bukan di mata manusia. Tapi Baik, ini ya. ngelaporinya tentang kasus apa aja nih Mbak Angel? Cuma satu penggerbekan doang kah atau mungkin ada beberapa runtutan Pencemaran nama lainnya? baik, satu lagi Iya apa kan Mbak? ada kalau nggak salah nanti coba dicek lagi deh. Ada. Mbak Angel, Sekarang ya. ini saya lagi fokus mau melaporkan pengacaranya yang sudah nendang pintu saya juga. Ada juga ada saudara-saudaranya yang ikut juga pada saat di dalam rumah saya teriak-teriak dan juga gedor-gedor pintu dan maki-maki saya, dan juga melakukan pengerusakan termasuk manajer bandnya dan ada beberapa teman bandnya juga termasuk ibunya di dalam, karena itu masih termasuk pekarangan rumah saya. Itu semua akan saya laporkan. Bukannya saya dendam atau apa, tapi ini akan memberikan semoga ini akan menjadi efek jerah buat mereka agar tidak melakukan jebakan-jebakan lagi. Kalau saya tidak mengambil langkah hukum itu memberikan efek jerah, nanti takutnya ada video prasetyo yang kedua, ya kan? Mbak Angel, Termasuk nanti komen-komen yang mereka bikin. Saya tahu ada akun-akun yang mereka bikin fake segala macam. Itu sudah kita kumpulkan juga semuanya. Nanti saya akan laporkan semua. oke. Iya, Mbak Angel, dengan kapan, pasal-pasal rencananya kapan Mbak Angel? Ibunya siapa aja mungkin Mbak Angel? Semua yang ada di dalam rumah saya kan terbukti semua ada di dalam CCTV ya. Akan saya laporkan semuanya. Dengan Mbak Angel, pasal akun apa, Mbak fake Angel? itu maksudnya seperti apa sih? Mereka berkomentar atau mungkin ada sesuatu? Ada mereka seolah menjadi netizen, menjadi siapa, mau dikomen. Saya tahu karena itu sudah dianalisa sama tim IT juga. Saya akan laporkan semuanya. Semua yang komen apa saya sudah kumpulkan semuanya. Oke, Mbak Cuman Angel. saya Pasal step apa by Mbak Angel step. akan mau dijelaskan? Pasal apa Mbak? Yang sebutkan Mbak tadi Mbak, ulang Saya mungkin. juga melaporkan nanti pasal-pasalnya seperti apa kan bukan saya, nanti mungkin pengacara nanti bukan saya. Oke, orang-orangnya siapa aja Mbak? Tadi anak-adiknya? Semua, keluarganya semua yang masuk ke dalam perkara rumah saya semuanya. Ya. Yuk. Tapi Mbak Angel, setelah Vicky masuk Penjara ini dalam sendiri. tahanan, udah mulai lega kah atau seperti apa? Jadi Mungkin lebih- atau ada rasa ketakutan bentuk tersendiri syukur kah? Saya alhamdulillah saya sudah mulai lega, artinya saya sudah tidak harus buang-buang waktu lagi menanggapi permasalahan ini. Ayo masuk angin. Mbak Angel, thank you ya. Thank you, Mbak Angel.